Nah, yang ini Bu, saya ingin izin bertanya Bu, yang mengenai bagian ini Bu, bagian distributive law ini saya masih kurang paham Bu. Yang dari bagian ini tiba-tiba ke sini Bu, ke bagian ini itu masih kurang paham saya Bu. Itu seperti apa ya Bu? Baik, baik. Sekarang biar saya yang share screen gitu ya. Nah, Ya, Bu. kamu sekarang buka kerpean yang identitas itu. Tunggu sebentar. Oh, saya sudah share screen kayak ini? Atau belum? Belum kan ya? Sudah Bu. Oke. Oh, sudah. Sebentar, saya mulai lagi. Ini sudah share screen lagi ya? Sudah bisa terlihat kan? Sudah Bu, bisa Bu. Oke. Wait a Sudah moment. Bu. Nah, tadi bingungnya dari sini kan ya? Dari sini, kok bisa jadi begini? Oke. Nah, yang ini kan dibiarkan saja dulu. Nah, kemudian kita coba sama-sama menelaah. Kalau dari sini, X kali X itu sama kayak aljabar biasa ya. Jadi sudah tahu. Nah, kemudian di sini, karena ada hukum komutatif ataupun distributif gitu ya, berarti kan ada pemindahan. Nah, pemindahan, dipindah-pindahkan. Gimana tuh cara mindah-mindahkannya? Yang sama-sama dengan X dan yang sama-sama dengan X dan Y gitu ya. Nah, di sini coba kalau kita lihat yang ini dulu, mungkin. Ini kalau ini X, tunggu, kita coba dulu ya. Nah, yang ini, tunggu, oke. Di sini bisa diambil Y. Y plus Y komplement. Oke, berarti ketika Y plus Y komplement, berarti ini harusnya ini dengan ini. Sorry, tunggu, wait. Oke, nggak bisa di undo ya. Baiklah, berarti ini intinya dia jadi X Y komplement, nih, ditambahkan dengan Y komplement, jadi digeser. Yang ini digeser ke sini, yang ini juga digeser ke sini, gitu kan. Terus nanti akan didapatkan X dikali, tunggu, X dikali X plus Y. Terus yang satunya, ini yang satunya yang di sini, X, oke, ini Y komplementnya yang diambil. Ini Y komplement, dan ini nanti X plus Y juga. Begini, terus ini harusnya jadi tambah. Begini kira-kiranya, terus nanti bagaimana dia turun ke sini ya. Terus, tunggu. Dari sini, oh kayaknya nggak gini deh, tunggu. Dari sini, kita sama-sama turunkan dulu. X ditambah XY. Ini kok saya jadi bingung, jadi membuat bingung ya. Wait ya. Kita escape dulu, tidak disimpan. Kita mulai lagi, dihapus. Nah, kita mulai lagi. Jadi kalau dari sini, kalau dari kalian, kira-kira mana yang harus bersama dia? Biar bisa dapat Y komplement dan Y plus Y komplement. Dari XX dan ini. Kalau ini, saya tahu bahwa XX adalah X, gitu kan ya. Dan dari X sama dengan X, berarti kan, kita coba lagi. Kalau ini, dia adalah X. Berarti kan tinggal yang ini dan ini. Ya kan? Nah, sekarang dari sini,
apa yang harus kita dapatkan? Nah, kalau dari sini, ini adalah X, X. Nah, ini bisa ditutup gini. Ya, maafkan saya tadi ya, itu agak ribet. Nah, sekarang yang kita lihat ini sendiri dan ini sendiri ya. Nah, sekarang kalau yang ini bisa turun jadi X-nya keluar kan, dikali. Ini ya, mohon maaf, ini adalah Y plus Y komplement. Seret, gitu. Ya enggak? Dan sisanya adalah plus Y komplement. Berarti apa yang terjadi? X-nya di sini, pindah ke sini, Y-nya yang ini, pindah ke sini, gitu kan? Nah, yang ini adalah ini. Ya, ribet lagi dia jadinya. Gitu. Lalu, itulah makanya ada prinsip komutatif dan distributif. Dia memindahkan dan ini kayak menambahkan apa kurung-kurungnya gitu loh. Agar bisa disederhanakan. Dari sini paham nggak? Kalau nggak, saya ulangi lagi nih. Baik, tunggu. Kita ulangi lagi ya, kita hapus lagi berarti. Ini agak ribet sekali. Nah, bagaimana caranya? Ini baru saya dapatkan setelah trial kedua. Caranya adalah prinsip komutatif. Kita ubah warnanya. Ya, ini masih kuning. Tunggu, baik. Yang perlu dilihat dari bagian 4 ini adalah 1, terus 2, gitu ya. Ini 2, dan 3. Nah, dari 4 tadi menjadi 3 ini. Kemudian, apa yang dilakukan? Nah, dari 3 ini kita lihat, ini yang 1, ini 2, ini 3 ya. Nah, yang 1 dulu sekarang, terpeannya dibuka ketika X dikalikan dengan X, gitu, adalah dia sendiri. Berarti ini jawabannya adalah X. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah X, Y, ini ditambah X, Y. Gitu kan ya? Y saja. Ya, mohon maaf ini ya. Nah, ini sama dengan prinsip komutatif. X-nya diambil, berarti sisa apa di sana? Ya kan? Oh, sisanya Y komplement. Ditambah X-nya diambil, berarti sisanya apa? Sisanya Y. Ditutup kurung. Oke, ini adalah hasil untuk persamaan kedua, yang ini. Bagaimana dengan yang 3? Ya, yang 3 dibiarkan saja dulu gitu ya. Yang 3 adalah Y komplement. Seret. Sudah. Padahal Y sama Y komplement kalau mau langsung juga bisa kan ya. Sekarang kita kembalikan lagi dia. 1, 2, dan 3. Nah, tapi 1, ya oke, kita balikan dulu dia. 1, 2, dan 3 ini. Berarti urutannya adalah 1, 2, dan 3 kan. Nah, di sana berarti X dikali X, hasilnya adalah X ditambah, tandanya kan, yang mengantarai 1, 2, dan 3. Yang di 2 adalah hasilnya ternyata adalah X dikali Y, Y komplement ding, Y komplement ditambah Y. Apa tandanya? Tandanya positif, dan di sana ada yang dibiarkan tadi, Y komplement. Akhirnya, kalau dari sini kan kayak
masih terpisah. Oke, kita pakai hukum yang distributif. Bahwa ini bisa diubah, pindah ke depan gitu. Sehingga caranya adalah X plus Y komplement itu ditambah X kali ya ini Y komplement ditambah Y. Nah, dari sini apa yang terjadi? Ini tinggal dikasih kurung kurawal gitu kan ya. Agar ini jadi awalnya 3 suku tadi jadi 2. Ini jadi 1, ini jadi 2. Akhirnya ini jadi yang ini. Benar atau tidak? Sama kan sudah? Nah, dari situ baru disederhanakan yang Y komplement itu. Kira-kira begitu, Wahyu? Jelas nggak? Iya, tulisannya nggak jelas memang, tapi caranya begitu. Ini Bu, kalau yang dipunya Ibu itu memang terbalik ya Bu, Y komplemennya sama Y yang biasa. Yang ini kah? Yang mana? Yang bagian Yang mana nih? yang bagian akhir Bu, kan X plus Y komplement plus X Oh, dalam ini. kurung yang sebelahnya Bu. Oh, Nah kan itu. ini hukum komutatif. Oh, Maksudnya berarti, hukum distributif maksudnya. Sebenarnya Y1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Benar nggak? iya. Benar, ya kan? Jadi ya, benar. Itu berarti Anda lebih cermat dari saya. Jadi saya benar, kalau mau ditulis ini urut gitu ya, bahwa kayaknya di buku ini nih, yang komplement ditulis di akhir gitu. Yang kayak, nih misalnya Y plus Y komplement gitu ya. Jadi, bagus kalau bisa nurutin itu. Nah, kalau ini saya memang salah gitu ya. Harusnya ini adalah Y plus Y komplement. Tapi sebenarnya kalau dilihat, hukum distributif kan juga berlaku di aljabar boolean. Berarti sebenarnya Y komplement ditambah Y ya sama dengan Y ditambah Y komplement. Seperti itu. Cuma kalau di rangkaian memang akan berbeda sih. Berarti nanti kan input yang dikasih apa namanya? Note itu nanti yang di bagian mana gitu. Jadi perlu diperhatikan memang. Tapi kalau dalam perhitungan nggak apa-apa. Kurang lebihnya begitu Wahyu. Oke? Ya. Baik Bu, terima kasih Bu jawabannya Bu. Oke. Ya. Lainnya? Ya maaf ya kalau saya nyoret-nyoret itu pakai mouse. Jadi hasilnya tidak smooth dan kayak cakar ayam. Lainnya? Atau sudah? Saya Bu. Oke. Nelson, silahkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelson Rombe di 04 mengenai penyelesaian aljabar boolean juga tadi Bu. Yang mana ya? Ini dekat saya share screen dulu. Boleh. Saya stop Karena presenting. apakah sudah terlihat Bu? Sebentar. Belum terlihat. Oh ini. Udah. Masih proses. Ini Bu, yang bagian ini loh Bu. Ini kan 1 kali BC. Terus Ibu mengubahnya jadi A plus A komplement A ini kan Bu. Kenapa nggak 1 plus B? Atau nggak 1 plus C? Kan sama hasilnya 1 juga Bu. Benar. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, kalau itu juga benar. Nah, di sini kenapa dia saya berarti harus lihatkan lagi ya. Ya, kenapa? Enggak Bu. Saya langsung stop presentnya tadi. Enggak bisa kok. Ini saya presenting kan ya? Kelihatan kan ya? Iya Bu, kelihatan. Oke. Ini ya? Ini kan ya, benar ya? Kenapa ini satunya
A plus A komplement. Kenapa nggak B plus B komplement? Sebenarnya sama aja. Sebenarnya ini bisa pakai B plus B komplement ataupun C plus C komplement. Namun di sini A plus A komplement ini ketika dia diganti dengan ini yang menghasilkan proses lebih pendek daripada kalau ininya pakai B plus B komplement. Tapi sebenarnya bisa, banyak jalan menuju Roma. Gitu, ya. Nah, di sini kalau saya ngelihatnya kenapa ini A, agar kayak tadi yang kanonik tuh ya, di mana setiap suku itu aslinya kan bisa terdiri dari ketiga input yang ada di fungsi tersebut. Jadi harusnya AB ini juga ada komponen C-nya, AC ini ada komponen B-nya, BC ini ada komponen A-nya, begitu. Nah, kenapa di sini A? Karena di sini sudah ada BC, maka di sini ditambahkannya komponen yang tidak ada di komponen awal gitu. Makanya di sini A, agar dia bisa menemani BC gitu. Karena di fungsi tersebut ada A, B, dan C gitu. Jadi kalau di sini pun misalnya ya, kita pakai jalan lain yang menuju Roma ini, di sini AB. Berarti di sini kalau mau kita munculkan si satu ini, sebaiknya AB, C. Jadi di situ adalah C plus C komplement gitu. Kalau di sini berbeda kalau di sini karena ini BC berarti yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah A. Maka sebaiknya dimunculkan A plus A komplement. Bisa jadi kalian coba nanti di rumah. Kalau ternyata nggak pakai A plus A komplement gitu ya, coba pakai BC. Kira-kira hasilnya akankah sama dengan ini atau tidak gitu? Atau jangan BC yang dijadikan satu gitu ya. Jangan BC yang dikalikan dengan satu. Kan A, B juga bisa, ya nggak?